Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesehatan reproduksi remaja. Apa sih yang dimaksud dengan kesehatan reproduksi remaja itu? Nah, kesehatan adalah keadaan sejahtera dari fisik, mental, dan sosial yang memungkinkan orang hidup produktif. Pengertian dari reproduksi berasal dari dua kata, re dan produksi. Re artinya kembali, produksi, membuat atau menghasilkan. Jadi, reproduksi adalah proses kehidupan manusia dalam menghasilkan keturunan demi kelestarian hidupnya. Remaja adalah masa peralihan dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa. Kesehatan reproduksi remaja adalah kondisi sehat yang menyangkut sistem, fungsi, dan proses yang dimiliki oleh remaja. Organ reproduksi, ada organ reproduksi wanita dan organ reproduksi pria. Organ reproduksi wanita terdiri dari sepasang ovarium. Pengertian dari ovarium adalah indung telur atau kelenjar kelamin. Ovarium yang berukuran sebesar biji kenari ini merupakan bagian dari sistem reproduksi wanita. Ovarium berfungsi menghasilkan sel telur tiap bulan atau mulai dari masa pubertas hingga menopause, serta memproduksi hormon estrogen dan progesteron. Setiap wanita memiliki 2 ovarium. Selanjutnya ada oviduk atau tuba fallopi, yaitu saluran yang menghubungkan ovarium atau sel telur menuju ke rahim, sebagai tempat terjadinya fertilisasi oleh sperma dan ovum. Berfungsi sebagai tempat pertumbuhan atau pembelahan embrio sementara sebelum akhirnya melekat pada endometrium atau lapisan pada rahim. Uterus, juga disebut rahim, adalah organ otot berbentuk buah pir terbalik dari sistem reproduksi wanita yang terletak di antara kandung kemih dan rektum. Uterus berfungsi untuk memberi makan dan menampung sel telur yang telah dibuahi sampai menjadi janin atau sampai siap untuk dilahirkan. Vagina adalah saluran yang menghubungkan serviks atau leher rahim dengan bagian luar tubuh. Vagina juga merupakan jalan keluar bayi saat persalinan normal. Organ reproduksi wanita bagian luar atau disebut juga dengan labia adalah organ reproduksi yang terdiri dari 2 pasang lipatan kulit di kedua sisi bukan vagina, bernama labia mayora dan labia minora. Fungsi organ reproduksi bagian luar adalah untuk memungkinkan sperma masuk ke dalam tubuh dan melindungi organ reproduksi bagian dalam dari organisme menular. Untuk selanjutnya ada organ reproduksi pria. Organ reproduksi pria ada 2 bagian dalam dan bagian luar. Bagian dalam terdiri dari testis, adalah organ reproduksi pria yang berada di dalam skrotum atau kantong testis. Organ ini berfungsi memproduksi sperma dan hormon testosteron yang berperan penting dalam perkembangan dan fungsi seksual pria. Epididymis adalah saluran di dalam skrotum atau kantong pembungkus testis yang menempel pada bagian belakang testis atau buah zakar. Organ ini berfungsi mengangkut dan menyimpan sperma yang diproduksi oleh testis. Saluran keluar testis dapat disebut juga dengan epididymis. Prostat adalah kelenjar pada sistem reproduksi pria yang membungkus saluran kemih atau uretra. Kelenjar prostat berfungsi untuk mengeluarkan cairan yang menyuburkan dan melindungi sperma. Vas deferens adalah saluran yang menyalurkan spermatozoa dari testis keluar. Vas deferens mempunyai fungsi sebagai tempat penyimpanan spermatozoa sebelum diejakulasikan. Kandung kemih adalah bagian dari sistem saluran kencing yang terdapat di dalam tubuh manusia. Selain ginjal, organ lain yang termasuk juga ke dalam sistem ini adalah saluran ureter. Fungsi kandung kemih ini menampung urin yang diproduksi ginjal dan mengeluarkannya melalui proses berkemih.
Uretra atau saluran kencing adalah saluran yang mengalirkan urin dari kandung kemih keluar tubuh. Dengan kata lain, uretra diperlukan untuk membuang zat sisa dari metabolisme tubuh. Bagian luar dari organ reproduksi pria terdiri dari skrotum. Skrotum adalah bagian dari organ reproduksi pria yang bentuknya menyerupai kantong kulit dan menggantung di bagian pangkal penis. Fungsinya adalah sebagai pembungkus testis atau buah zakar. Kepala penis merupakan bagian ujung penis, bukan uretra atau meatus. Uretra eksternal dapat ditemukan di ujung penis. Lubang penis merupakan saluran untuk mengeluarkan urin dan sebagian organ reproduksi pada pria. Jika lubang ini mengalami sumbatan, baik penyempitan maupun penutupan karena batu saluran kemih, infeksi pada kepala penis menyebabkan kencing menjadi sakit dan kegiatan seksual pun terganggu. Perbedaan fisik antara remaja laki-laki dan perempuan. Remaja laki-laki, suara membesar, pertumbuhan penis dan kantong zakar, efreksi dan ejukasi, badan berotot. Untuk remaja perempuan, pertumbuhan rahim dan vagina, menstruasi pertama, pinggul melebar, payudara atau buah dada membesar. Cukup sekian pembelajaran materi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di lain waktu, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.